Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi yang ada di kelas 8 ya, khususnya di bab 3, yaitu mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, materi ini yang bagian pertamanya sudah saya upload beberapa hari yang lalu. Jadi pastikan sebelum kalian menonton ataupun mempelajari materi yang ada di dalam video kali ini, kalian sudah mempelajari video sebelumnya dulu ya, supaya kalian tidak gagal paham. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa. Nah, ini dia proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam peraturan perundang-undangan itu ada strukturnya ya, atau ada stratanya. Nah, di dalam proses peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang paling tinggi itu diduduki oleh UUD 1945. Nah, bagaimana proses pembentukan UUD 1945? Kita akan bahas pada video kali ini. Jadi, lembaga yang berhak untuk membuat ataupun merubah UUD 1945 ini adalah MPR. Ya, MPR merupakan lembaga negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD. Nah, bagaimana syarat yang diperlukan dalam proses mengubah dan menetapkan UUD ini? Kita bahas ya. Jadi, tata cara perubahan UUD 1945 yang pertama, kalau ada inisiatif untuk melakukan suatu perubahan ya, perubahan itu harus diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh jumlah anggota MPR. Kalau yang menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 ini sudah cukup dari 1/3, maka kita bisa melanjut ke tahap yang kedua. Tapi kalau yang menyetujui untuk dilakukannya perubahan ini kurang dari 1/3 ini, maka UUD 1945 itu tidak bisa dilakukan suatu perubahan ya, karena syarat yang pertama ini dia tidak terpenuhi. Jadi kalau sudah terpenuhi, sudah cukup 1/3 anggota yang setuju untuk melakukan suatu perubahan, kita bisa lanjut ke syarat yang nomor 2 ya. Nah, ini dia syarat yang kedua. Syarat yang kedua, perubahan itu harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR ya. Jadi tadi kan kita udah setuju nih mau melakukan perubahan. Nah, saat perubahan itu mau dilakukan, mau dirumuskan ataupun mau dibahas ya, orang yang harus menghadiri rapat tersebut harus berjumlah sekurang-kurangnya 2/3. Nah, kalau yang mendatangi proses untuk mengubah UUD itu sudah 2/3 dari anggota MPR, kita bisa lanjut ke syarat yang terakhir ya. Tapi kalau kita kurang dari 2/3 yang hadir, maka tidak bisa untuk dilakukan perubahan ataupun perubahan tersebut tidak bisa disetujui. Kalau sudah masuk ataupun sudah genap, sudah cukup 2/3 anggota MPR yang hadir, maka kita bisa lanjut ke syarat yang nomor 3, yaitu perubahan itu harus disetujui sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota MPR. Jadi kalau yang menyetujui UUD 1945 ini hanya 40% misalnya, jadi ini tidak bisa dilakukan proses penyetujuan ya, ataupun tidak bisa diketok palu seperti itu, karena syarat yang nomor 3-nya itu kurang, yaitu jadi kalau mau disetujui harus ada persetujuan 50% plus 1 anggota MPR. Ya, sampai sini kalian harus pahami, jangan kebalik ya. Kalau diajukan itu dia 1/3, kalau dihadiri 2/3, kalau disetujui 50% plus 1 ya. Nah, ini dia sering keluar di dalam soal, maupun soal USBN, soal UTS, ataupun soal kenaikan kelas ya. Pastikan kalian jangan kebalik antara jumlah yang diajukan, jumlah yang dihadiri dengan jumlah yang disetujui. Nah, kita lanjut. Yang kedua yaitu adalah TAP MPR atau kepanjangannya Ketetapan MPR. Nah, TAP MPR ini merupakan produk hukum dari MPR dan MPRS saat masih berkedudukan menjadi lembaga negara tertinggi ya.
Nah, TAP MPR ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan yang mengikat keluar. Nah, kalau kalian perhatikan struktur lembaga negara, jadi pada saat ini, saat sesudah di amandemen, itu MPR kedudukannya sudah sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, kedudukan MPR memiliki kedudukan tertinggi itu dia saat sebelum di amandemen. Jadi untuk sekarang itu TAP MPR sudah tidak ada lagi. Tapi ada beberapa peraturan dari TAP MPR ini yang masih kita gunakan, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang ketiga yang menduduki struktur yang ketiga itu ada undang-undang dan perpu. Perpu artinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, jadi yang bisa membuat undang-undang ini ada dua lembaga ya, yaitu bisa dibuat oleh DPR dan bisa juga dibuat oleh DPD. Nah, kita bahas dulu ya yang bagaimana prosesnya jika undang-undang ini dibuat oleh DPR. Nah, yang pertama, DPR itu mengajukan rancangan undang-undang kepada Presiden. Ya, rancangan undang-undang ini diajukan secara tertulis. Jadi, dibuat dulu dalam beberapa draft ya. Jadi, draft yang udah ditulis oleh DPR itu diajukan atau diberikan kepada Presiden. Nah, yang kedua, Presiden itu menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Jadi kalau misalnya undang-undang itu dibuat mengenai undang-undang tentang ekonomi, jadi menteri yang terkait yaitu adalah Menteri Perekonomian, ya kan? Nah, jadi Menteri Perekonomian itu membahas mengenai rancangan undang-undang ini bersama DPR. Selanjutnya yang ketiga, jika DPR dan Presiden menyetujui, maka rancangan undang-undang ini akan disahkan menjadi undang-undang. Sampai situ ya. Jadi pihak yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang ini yaitu adalah DPR, selanjutnya Presiden, selanjutnya menteri yang terkait. Nah, ini dia yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang jika undang-undang itu diajukan oleh DPR. Sekarang kita masuk bagaimana proses pembuatan undang-undang jika undang-undang itu diusulkan oleh DPD. Nah, ini dia caranya. Yang pertama, DPD itu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, kenapa kepada DPR, tidak langsung kepada Presiden? Karena satu tingkat yang lebih di atas dari DPD ini adalah DPR. Ya, nggak mungkin kan DPD langsung memberikan rancangan undang-undang itu kepada Presiden. Berarti dia sudah melewati satu tingkat lembaga yang ada di atasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya DPR ini membahas rancangan undang-undang tersebut melalui alat kelengkapan DPR. Yang ketiga, DPR mengajukan rancangan undang-undang tersebut kepada Presiden. Jadi setelah dibahas sama DPR, kalau DPR merasa itu bagus ya, jadi DPR itu mengajukan usulan yang dibuat sama DPD ini tadi kepada Presiden. Nah, diajukannya itu juga secara tertulis. Selanjutnya, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Sama seperti yang di atas ini tadi, menteri yang terkait ini menteri yang berdasarkan kepada isi atau subjek dari undang-undang itu ya. Kalau undang-undang itu mengenai undang-undang ekonomi, berarti menteri yang terkait yaitu Menteri Perekonomian. Selanjutnya yang terakhir, jika DPR dan Presiden menyetujui, maka rancangan undang-undang itu akan disahkan dan menjadi undang-undang yang akan berlaku di dalam masyarakat. Mengenai Perpu ini ya, Perpu ini dikeluarkan oleh Presiden. Nah, bagaimana dan kapan Presiden mengeluarkan Perpu? Perpu ini dikeluarkan jika terdapat sesuatu hal yang dalam keadaan genting istilahnya ya. Jadi yang bisa membatalkan undang-undang ini adalah Presiden dengan cara mengeluarkan Perpu seperti itu. Jadi Perpu ini yang bisa mengeluarkan itu adalah hanya Presiden gitu ya. Selanjutnya kita bahas lagi mengenai peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah ataupun disingkat biasanya dengan PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Proses penyusunannya yang pertama, perencanaan rancangan peraturan pemerintah itu disiapkan oleh kementerian atau LPNK. LPNK ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan tugasnya. Nah, khusus mengenai LPNK ini kalian akan membahasnya di kelas 2 SMA ya. Kalian akan jumpa materi yang khusus mengenai LPNK ini. Nah, selanjutnya yang kedua, penyusunan rancangan peraturan pemerintah ini dengan cara membentuk panitia antar kementerian atau LPNK. Dan yang terakhir, penetapan dan pengundangan. Nah, pengundangan ini istilahnya sama dengan memberitahu kepada masyarakat ya, atau diproklamasikan. Jadi penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara. Jadi yang bertugas untuk mengundangkan suatu peraturan mengenai peraturan pemerintah ini adalah Sekretaris Negara. Seperti itu ya. Selanjutnya ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Nah, proses penyusunannya, yang pertama, presiden ini membentuk panitia antar kementerian atau LPNK oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian atau pembulatan dan penetapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan yang terakhir, pengesahan dan penetapan itu dilakukan oleh presiden. Oke ya. Selanjutnya yang terakhir ada perda. Perda itu artinya adalah peraturan daerah. Nah, sebenarnya perda itu ada perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Nah, dalam penjelasan kali ini langsung aja saya gabungkan antara perda, yaitu perda provinsi, dan perda kabupaten kota. Kenapa langsung saya gabungkan? Karena proses pembuatannya itu kurang lebih hampir sama, cuman tingkatannya aja yang berbeda ya. Langsung aja kita bahas. Nah, perda ini bisa dibentuk oleh DPRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan persetujuan gubernur atau bupati dan wali kota. Nah, perda ini dapat dibuat oleh DPRD atau gubernur atau bupati atau wali kota. Ya, jadi kalau di tingkat provinsi yang bisa membuat perda ini adalah DPRD dan gubernur. Dan kalau di tingkat kabupaten atau kota yang bisa membuat perda ini adalah bupati atau wali kota. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita bahas proses penyusunan perda jika DPRD yang membuat perda tersebut. Yang pertama, DPRD mengajukan rancangan tersebut kepada gubernur kalau di tingkat provinsi dan kepada bupati atau wali kota kalau di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, DPRD bersama gubernur kalau di tingkat provinsi ataupun DPRD bersama bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota membahas rancangan perda yang diusulkan oleh DPRD tersebut. Nah, jika disetujui, rancangan perda ini akan disahkan oleh gubernur kalau di tingkat provinsi dan akan disahkan oleh bupati atau wali kota kalau di tingkat kabupaten atau kota. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya proses penyusunan perda jika gubernur untuk di tingkat provinsi ataupun bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota yang membuatnya. Nah, yang pertama, gubernur itu untuk tingkat provinsi dan bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD.
Nah, DPRD bersama gubernur untuk perda di tingkat provinsi dan DPRD bersama bupati atau wali kota untuk tingkat perda tingkat kota itu membahas rancangan perda yang diajukan oleh gubernur atau wali kota tadi. Nah, jika disetujui, rancangan perda ini akan disahkan oleh gubernur untuk perda di tingkat provinsi dan akan disahkan oleh bupati atau wali kota untuk perda di tingkat kabupaten atau kota. Ya, sampai sini semoga kalian paham. Mungkin sampai sini dulu informasi dan penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian yang masih ada pertanyaan ataupun kurang paham dengan penjelasan materi yang saya sampaikan kali ini, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung kunjungi Instagram saya yang ada di kolom deskripsi jika kalian mau diskusi lebih lanjut. Nah, terakhir jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke seluruh